Naik speed itu kita terperangkap di sungai. Setelah sampainya di darat disampaikan bahwasanya di situ banyak buaya. Pernah juga kami dibilang orang disandra ya, ditahan oleh ada sekitar 4 orang 5 orang, kami di stop dan kami dapat intimidasi maupun ancaman-ancaman yang ya kalau menurut saya luar biasa sih ancaman tersebut. Dikeroyok ini udah mau dihantam oleh security-nya saya, dikeroyok. Kami dipisah oleh Ditpam. Semangatnya kita tuh melihat temuan-temuan daripada pengelolaan limbahnya tidak sesuai. Mungkin Bapak langsung karena yang handle dari Pak. Saya nggak hafal. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua juga ada juga tuh yang kedua di Batam ya. Mungkin di Batam sekitar tahun 2021 ya. Itu pengawasan terkait kerusakan. Verifikasi fungsi kewenangan PPLH jelas itu. Apa Di kegiatannya pasal itu, Pak? 74 itu Itu menghentikan kegiatan perusahaan apa, Pak? Perkembangan suatu kawasan. Perkembangan suatu kawasan industri yang rencana membuat kawasan industri juga. Oke. Namun dari kegiatan cut landfill perusahaan tersebut diduga mengakibatkan banjirnya KPLI. Baik. KPLI itu kan kawasan pengelola limbah industri. Bagaimana halnya kalau suatu kawasan industri tempat pengumpulan limbah itu kalau kena air? Jadi dia membuka lahan gitu ya? Iya, membuka lahan. Tidak sesuai dengan aturannya begitu? Iya, tidak sesuai aturan. Nah, disitulah kami melakukan verifikasi pengawasan. Kami lakukan dulu verifikasi dulu pengawasan segala macam. Yang langkah-langkah yang awal kami laksanakan pertama koordinasi. Koordinasi udah kami lakukan. Udah itu langsung kami proses ke perusahaan dengan membawa surat tugas. Itu perusahaannya gimana, Pak? Welcome? Oh, welcome. Alhamdulillah welcome. Semua proses aman. Proses aman. Setelah itu kami ke lapangan, kami cek segala macam. Tidak langsung kami tutup. Tapi kami melihat dulu proses ini, perizinannya sampai di mana. Kami kumpulkan dulu bukti-bukti. Kumpulkan semua dulu. Setelah itu baru kita susunlah berita acara. Selesai berita acara, sudah ditandatangani, kami sampaikan ke pihak perusahaan. Inilah perlunya kami kalau di pengawasan, langkah awal apapun terjadi kita harus buat berita acara dulu. Nah di situ kan sudah dapat kita. Apa sih kekurangan atau temuan-temuan? Pelanggaran. Iya, temuan-temuan di dalam suatu kegiatan. Bahwasanya kami juga pernah mengalami ya. Sangat terkesan terkait kegiatan pengawas kami dalam rangka melaksanakan pengaduan ya, pengaduan verifikasi terkait kegiatan usaha yang tidak memiliki izin. Oke, jadi ya, kejadian itu ya, kejadiannya itu adalah terjadinya banjir di KPLI. Oke, pemicunya itu. Ya, pemicunya KPLI yang di Batam itu banjir. Di situ kami diperintahkan untuk melakukan verifikasi dari Jakarta ya, Pak Dirjen waktu merintah langsung. Maka itu kami berpikir untuk kegiatan itu kami koordinasi dulu terkait sanksi terkait dan kami mencari info-info di mana dan apa sebabnya. Kami mencari info dulu terkait apa yang akan kita laksanakan. Nah, kami sudah melihat apa yang terjadi, maka itu kami perlunya tadi koordinasi. Yang kedua kami siapkanlah surat tugas segala macam. Dan kami datanglah ke perusahaan. Maksud ke perusahaan kami sampaikan juga. Setelah itu kami mengumpulkan data-data dokumen dari perusahaan. Kami hanya dikasih surat-surat yang ke BP terkait proses pengadaan lahan. Namun proses ya, bukan. Setelah itu kami verifikasi ke lapangan. Setelah kami verifikasi lapangan memang adanya hal-hal tersebut benar. Dan setelah itu, setelah di lapangan kami cek semua. Itu tidak kami hentikan dulu, kami akan melihat dulu perizinannya.
Coba kami sampaikan ke kawan-kawan itu, atau yang direktur maupun bagian HS-nya, kami panggil ke kantor untuk menyaksikan kami membuat berita acara, dan kami minta keterangan ke direkturnya maupun HS-nya. Kami laksanakan semua itu. Setelah selesai berita acara, kami closing. Kami undang beliau, dihadiri beliau, dan didamping oleh 2 orang dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Nah, itu semua sudah kami sampaikan. Sudah setuju mereka pembuatan berita acara, udah tanda tangan. Setelah tanda tangan, barulah kami sampaikan beberapa temuan. Dan temuan-temuan itu saya jelaskan ke mereka berdua. Bahwasanya sesuai temuan ini kami akan coba hentikan. Itu kegiatannya apa Pak? Yang cut and fill. Cut and fill. Memotong, menimbun. Boleh lagi itu cut and fill itu. Ya, itu yang penyebab banjir. Karena jalur air itu ditimbun. Nah, itu dugaan ditimbun ya. Itu terima nggak mereka itu Pak disuruh berhenti? Nah, itu pertamanya kan kami sampaikan. Kami sampaikan terkait kegiatan kami besok, umpama hari Sabtu waktu itu ya. Hari Sabtu kami akan ke lokasi, akan kami pasang pelang tanda penghentikan suatu kegiatan. Betul. Ya, sesuai pasal 74 tadi kita bisa menghentikan. Saya laksanakan itu. Itu kami sampaikan ke direktur maupun HS-nya. Dia jawab, izin Bapak, kami coba lapor ke ownernya atau pimpinannya yang tertinggi. Kami dikasih waktu besok, waktu malam jam 11. Kami minta bantu, iya atau tidak, kami minta jawaban jam 11 malam ya. Dari sore sampai jam 9 malam tidak ada jawaban. Kami paginya jam 10 langsung ke TKP membawa pelang. Ya, bawa pelang itu sendiri kami coba laksanakan. Saya pribadi dihubungilah oleh ownernya suatu perusahaan yang melakukan kegiatan itu. Ya, disitulah kami mendapat maaf cakap ya, ibaratnya itu teguran atau ancaman, monggo silahkan itu pihak lain yang bisa menyampaikan ya. Karena di situ via telepon. Cuma telepon ya Pak ya? Via telepon. Waktu itu kebetulan sengaja saya speaker supaya kawan-kawan bisa mendengarkan juga dari direktur maupun HS-nya, biar mendengarkan komunikasi saya dengan ownernya. Yang menghubungi owner itu menghubungi saya. Saya sampaikan bahwasanya saya ke sini, tugas saya untuk menghentikan intinya. Ya. Di situ kami intinya tidak diizinkan, dan kami di situ disampaikan bahwasanya kalau mau nutup silakan hubungi jenderal ini, jenderal itu. Oke, dia punya backup katanya. Iya, mungkin backingan ya. Mungkin hal itu masih ada di media online ya. Nah, ada di media online itu ada terkait hal itu. Jadilah terkaitlah itu clash waktu itu, dan sebelumnya itu sendiri terus terang waktu kami verifikasi sama Dinas Lingkungan Hidup waktu itu, kami wakili dari KLHK ke lokasi. Kami juga menemukan di situ menemukan jalur air limbah. Saya forward ke Bapak nomor teleponnya. Iya. Biar Bapak biar Bapak komunikasi langsung, jangan yang Marves ini gitu loh. Oke Bapak. Izin Bapak untuk saya sampai di sini minta buktinya, tanda terima saya sampai di sini apa saya gitu. Bisa dibantu Pak? Nggak mau Pak, tanda tangan itu saya nggak mau. Ya Pak ya, saya tanda tangan itu nggak mau. Jadi sebentar saya forward ke nomor teleponnya Pak. Ya Pak Jenderal ini hubungin Bapak langsung, karena yang handle dari Pak saya nggak hafal. Kalau izin Bapak, mohon izin Bapak. Ya. Untuk terkait itu biar nanti antar pimpinan saja, kami hanya pelaksana, nanti saya sampaikan begitu aja Bapak. Nanti jangan sampai antar kita salah paham gitu. Oke. Nah, di situ lagi masalahnya. Ketemu 2 kali pertemuan. Di situ saya pernah dikeroyok. Dikeroyok ini udah mau dihantam oleh security-nya saya. Udah dikeroyok. Kami dipisah oleh Ditpam. Kebetulan yang damping kami Ditpam sama kota segala macam. Maaf, waktu itu bulan puasa. Sampai bulan puasa itu bagi saya nggak merasa lapar. Saya nggak nginget kalau itu puasa gitu loh.
Saking semangatnya kita tuh melihat lagi fokus masalah itu ya, Pak. temuan-temuan daripada pengelolaan limbahnya tidak sesuai. Akhirnya gimana Pak? Bapak segel jadinya? Itu waktu itu udah kami sampaikan ya ke Jakarta juga terkait kegiatan lain juga. Memang berdampingan. Namun itu satu grup. Tapi yang naik ini terkait cut landfill-nya aja. Itu yang dihentikan. Iya, juga. Setelah itu ada tim pusat juga datang kurang lebih sekitar 30 orang dari Jakarta terkait untuk pengecekan terkait pencemarannya. Ada 3 ahli yang datang waktu itu. Terkait pencemaran, kerusakan, dan biota. Itu sendiri dicek semuanya. Dan kemudian kami dari balai sama seksi diperintahkan melakukan langsung full bucket. Kami langsung melakukan ini pemeriksaan terhadap penanggung jawab usaha. Dalam perjalanan itu sendiri turun juga dari Mabes Polri. Ada sekitar 5 orang melakukan penyelidikan. Kalau di kita kan full bucket, kalau dari polisi itu penyelidikan. Nah, kami sama-sama dari penyidik KLHK sama penyidik Polri dari Mabes sama-sama melakukan penyelidikan atau full bucket di kami. Nah, terkait dengan perjalanan waktu itu kita mengadakan gelar perkara sama terkait hasil full bucket maupun hasil penyelidikan yang perusahaan tersebut yang mengakibatkan banjir dan diduga akan adanya pencemaran. Dengan hal tersebut kami sepakat sesama penegak hukum mana yang duluan kita dukung. Alhamdulillah waktu itu yang SPDP lebih dulu dari kawan kita dari Mabes Polri ya. Ya, dengan perjalanan waktu itu saya sendiri sebagai saksi, saya pun diperiksa dari kawan-kawan dari kepolisian menyangkut kegiatan kami yang melakukan verifikasi, itu ya kami sampaikan. Udah di sidang Pak? Alhamdulillah November kemarin putus dengan denda sekitar kurang lebih 3 miliar. Ditambah dengan perbaikan lingkungan hidupnya. Oh, ada perintah perbaikan? Iya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu yang sangat terkesan di sana. Dan banyak lagi terkait untuk pengawasan di Batam itu memang kita kurangnya daripada SDM sendiri ya. Kalau di Batam. Berapa orang sekarang Pak tim PPLH di Tim PPLH Gakum, saat Batam? di Posgakum kami ada sekitar 7 orang ya. Yang 4 itu sebenarnya PPLH termasuk saya. Penyidik 2 orang, saya dan penyidik kawan kita 1 lagi yang dari Polhut. Jadi kami PPLH itu 4, Polhutnya 3. Ya. Baik Pak, nanti saya simpulin nih Pak ya. Jadi saya lihat Bapak sebagai PPLH itu mengalami berbagai tantangan ya Pak ya. Dari segi keamanan tadi, dari segi aksesibilitas ke lokasi perusahaan gitu ya, dengan karakter Riau yang mungkin berhutan-hutan, yang banyak sungainya gitu ya. Kemudian juga ada tantangan menghadapi perusahaan yang tidak selalu open, tidak selalu menyambut baik kedatangan PPLH ya Pak. Nah, dari pengalaman panjang Bapak nih sebagai PPLH Pak, apa sih pelajaran yang paling berkesan bagi Bapak gitu ya dari pengawasan yang sudah Bapak lewatin gitu, yang menjadi apa sih pelajaran Bapak gitu mungkin dalam mengambil keputusan gitu, dalam mengambil tindakan sebagai PPLH gitu Pak? Saya terkait untuk kesiapan dari PPLH ya. Kesiapan Pak? Kesiapan ya. Fisik atau kesiapan yang paling penting pertama mental. Mental dan fisik itu tidak bisa diapakan ya. Dan sebelum melaksanakan kita harus melihat dulu atau koordinasi lah intinya, perusahaan itu di mana, berkegiatannya apa, lingkungannya seperti apa, supaya kita supaya kita itu menyiapkan bekal-bekal itu cukup. Cari tahu dulu gitu. Cari tahu dulu sebabnya apa, supaya kita tidak terperangkap nanti maaf cakap ya, terjadinya yang tidak diinginkan. Kalau di kepulauan ini kan berbeda sama di darat. Karena kepulauan ini kan biasanya kita juga lewat air segala macam itu. Nah, kalau dalam mengawasi nih ya Pak ya, apa sih yang
hal yang perlu dimiliki oleh seorang PPLH gitu ya dalam menghadapi kendala-kendala yang mungkin ada yang akan dialami seperti pengalaman Bapak gitu, menghadapi tantangan yang luar biasa itu ketika melakukan pengawasan gitu Pak. Apa yang harus disiapkan gitu? Pertama disiapkan kita fisik dan koordinasi. Koordinasi. Koordinasi paling utama kita sebelum melakukan pengawasan. Sebelum atau sesudah melaksanakan pengawasan sendiri, karena ada perbedaan-perbedaan kita mengawasi kebakaran hutan maupun mengawasi industri yang perlu saya sampaikan tadi. Itu sangat berbeda. Kalau industri, bapaknya industri dalam kota, jelas kita kan, itu alamatnya jelas, lokasi jelas. Namun kalau industri atau perusahaan itu di luar kota, itu susah. Iya, itu perlu dipelajari lebih lanjut. Oke, koordinasi mungkin sama pemerintah setempat gitu. Iya, dan lingkungan. Masyarakat di sana sangat penting. Iya. Jadi skill komunikasi sosial juga perlu ya Pak ya sebagai bakal PPLH. Iya. Baik. Bahkan saya pernah juga melakukan pengawasan karena hal ini saya terus terang secara pribadi belum melihat suatu perusahaan itu sendiri, itu pematangan lahan juga. Landfill juga. Suatu perusahaan sebelum kami melaksanakan verifikasi, kami coba koordinasi ke dinas terkait. Dalam koordinasi ini kami coba bertanya panjang lebar. Namun di sore hari malam ada beberapa telepon ke saya. Saya bilang kan sebelumnya itu bahwasanya nanti kalau memang ini melanggar ketentuan atau tidak ada izin, kami sampaikan harus istirahat. Harus ditutup. Iya. Namun dengan penyampaian saya itu ditanggapi betul sama pihak-pihak di luar instansi. Pokoknya kami pada malam ya ditelepon oleh pejabat tinggi lah di Kepulauan. Sebelumnya ada beberapa orang menelepon saya untuk mengatakan bagaimana kalau tidak dihentikan, begitu loh. Bagaimana supaya tidak dilaksanakan kegiatan kami. Kami nggak bilang nggak bisa, tetap jalankan. Maka itu terakhir pada malam hari ada seorang pejabat tuh telepon saya. Dengan tensi, dengan suara yang keras. Kami sampaikan secara baik-baik, izin Bapak, kami melaksanakan tugas ini atas dasar perintah, sesuai pengaduan di kami. Kita harus baik-baik nyampaikan. Kalau Bapak nggak berkenan, tidak apa-apa. Intinya begini, biar kami laksanakan dulu. Nanti hasilnya bagaimana, kan kami sampaikan ke Bapak. Alhamdulillah, beliau mengerti. Dilihat dulu ke lapangan, benar nggak ada terjadi pelanggaran apa tidak gitu ya. Iya, karena dia karena yang telepon ini seorang pejabat kan, nggak mungkin lah. Kami sampaikan baik-baik, alhamdulillah dimengerti kok. Dimengerti, kuncinya bagaimana kita komunikasi dan bagaimana kita melihat faktor-faktor di lapangan. Alhamdulillah berjalan lancar hal tersebut itu. Baik. Tadi ini Sobat Gakum, Pak Sunadi sudah bercerita ya kalau Bapak Sunadi sebagai pengawas lingkungan hidup itu menindaklanjuti pengaduan masyarakat begitu ya. Jadi pengaduan masyarakat ini sangat jadi perhatian lah ya buat instansi KLHK. Jadi kalau Sobat Gakum mau menyampaikan informasi, sempat melihat, terus sempat mendokumentasikan adanya kegiatan yang terlihat terduga mencemari lingkungan, atau ada kegiatan-kegiatan perusahaan yang mungkin emisinya yang terlihat mencemari gitu ya. Pembuangan air limbah itu bisa teman-teman sampaikan melalui media kami itu di Instagram ada @gakum_klhk dan di melalui email pengaduan@menlhk.go.id dan dari ke website pengaduan.menlhk.go.id gitu. Jadi sangat terbuka ya kanal untuk menyampaikan pengaduan kepada KLHK gitu ya Pak ya. Nah Pak Sunadi, apa sih harapan Bapak untuk mungkin kepada pimpinan gitu ya? Karena kan memang secara pengawas lingkungan hidup ini bekerja di instansi, di kementerian atau pusat, di dinas lingkungan hidup bagi teman-teman di daerah gitu ya. Untuk mensupport kegiatan PPLH di lapangan gitu ya.
Ya, harapan kami, alhamdulillah selama ini responnya sangat baik ya. Respon dengan kami-kami di lapangan maupun di pos, karena pos ini kan kami terutama yang di Batam ya. Kalau dari Pekanbaru kita naik pesawat, kalau di air 1 hari full. Ya, selama ini sudah baik sih dukungannya terhadap kami. Namun ada beberapa harapan kami terkait kegiatan kami. Harapan kami itu kalau yang di Batam PPLH itu sarana yang harus mungkin ditambah atau dilengkapi. Sarana yang paling penting itu untuk pendukung kami itu sarana mobiler untuk sampling. Mungkin kalau di Kepri ini kan ada musiman ya terkait angin barat atau angin laut, itu kan ada kiriman cairan minyak ya, hitam-hitam. Itu kan banyak. Kalau kita ke Pulau Batam atau ke Batam, kita bisa lihat di pantai-pantai itu, kalau pasirnya kita kikis sedikit, itu nampak itu. Masih meninggal jejak-jejak sampai saat ini. Itu sarana itu yang sampai saat ini kami dari pegawai yang ada di Pos Batam mengharapkan adanya sarana itulah dukungannya. Baik Pak. Nah, saya juga lihat gitu ya Pak di riwayat Bapak gitu, Bapak sudah mendapatkan penghargaan gitu ya. Pernah mendapat penghargaan tahun 2016 dari Ibu Menteri LHK. Itu sepertinya ada kaitan tadi tuh Pak, Bapak ada kasus di Sadra gitu. Gitu Pak, ada kaitannya nih yang penghargaan Bapak diterima 2016 ini tentang prestasi kerja luar biasa Bapak sebagai PPLH Pak. Sebenarnya itu benar sih, di tahun 2016 dapat penghargaan luar biasa itu dari Ibu Menteri langsung terkait kegiatan kami penyanderaan dari 7 pegawai KLHK, kami penyidik 2 orang maupun PPLH dan 5 orang Polhut. Intinya bukan saya sendiri, kami 7 orang. Nah, itu yang alhamdulillah dikasih penghargaan dari Bu Menteri. Jadi memang kasus yang Bapak ceritakan ya, itu kasus menjadi perhatian Bu Menteri ya, dan Bu Menteri sangat menghargai kinerja Pak Sunardi dan teman-teman saat itu. Iya. Memang luar biasa. Memang waktu itu kami merasa didukung sekali terkait pimpinan-pimpinan kami ya yang ada di Jakarta terkait penyanderaan tersebut. 24 Ibu dan Pak Dirjen dan Ibu selalu komunikasi kok. Komunikasi, alhamdulillah waktu itu telepon itu kami masih bisa pakai. Jadi komunikasi dengan ibu itu selalu menyampaikan, menanyakan bagaimana keadaannya selalu. Bahkan itu bisa katakan tiap jam. Alhamdulillah. Alhamdulillah perhatiannya pimpinan kita alhamdulillah sangat baik. Itu sangat diperlukan ya buat PPLH, pengawas lingkungan hidup itu saat di lapangan perlu dukungan juga, dukungan keamanan, dukungan support dari pimpinan. Selaku juga kan kita Bapak ditugaskan itu berdasarkan perintah pimpinan juga begitu ya Pak. Iya. Baik, mungkin Pak buat sobat Gakum yang nonton podcast ini mungkin juga ada yang dari pengawas lingkungan hidup gitu, Bapak ada pesan yang mau Bapak sampaikan kepada sobat Gakum Pak? Pesan kami sesama PPLH ya, yang pertama itu kekompakan. Kekompakan itu apa sih? Jangan sekedar kompak, komunikasi. Iya. Setelah itu bagaimana kita supaya jadi PPLH itu disegani. Setelahnya jadilah detektif lingkungan. Nah, satu hal lagi yang saya sampaikan, istilah kami itu dari orang LH-nya. Kasus untuk lingkungan bisa dikatakan Anda memulai, Anda yang mengakhiri. Harus bertanggung jawab gitu. Nah, harus bertanggung jawab. Contohnya, sekarang beberapa kasus lingkungan itu terkait pengelolaan lingkungan terkait limbah. Kan yang membuang beliau. Yang mengambil harus beliau, Dok. Berarti Anda yang memulai, Anda yang mengakhiri. Seperti lagu Arafik ya. Nah, itulah. Intinya kalau kasus lingkungan, Anda yang memulai, Anda yang mengakhiri. Gitu. Siap, dan pengawas akan siap menindak ya Pak ya. Mengawasi dan melaksanakan tugas untuk penegakan hukum begitu ya Pak untuk kasus-kasus lingkungan hidup. Iya.
Baik, terima kasih Pak Sunardi atas cerita inspirasinya buat kita semua. Sobat Gakom, terima kasih sudah menyimak ya cerita kita kali ini. Jangan lupa untuk like and comment podcast kami dan pastikan sudah subscribe Gakum KLHK. Sampai jumpa di episode Gakom Podcast selanjutnya. Terima kasih Pak Sunardi. Sama-sama.